Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriawati, Stambuk A24119136. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika, jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Nah, berbicara tentang kalor, tentu kita mengingat kembali asas Black, di mana asas Black berbunyi ketika ada dua buah benda yang memiliki suhu berbeda kemudian dicampurkan, maka benda yang memiliki suhu lebih tinggi akan memberikan kalor kepada benda yang memiliki suhu lebih rendah, dan pada akhirnya kedua benda tersebut akan memiliki suhu yang sama. Nah, selanjutnya adalah uap air. Uap air adalah gas yang dihasilkan dari pemanasan air menjadi uap air. Selanjutnya kita masuk ke kalor uap air. Kalor uap air adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan atau menguapkan air dalam 1 kg. Peristiwa kalor uap air sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun, peristiwa kalor uap air yang paling sering kita lakukan adalah ketika kita memanaskan air hingga mendidih, di mana ketika air tersebut mendidih, maka akan muncul gelembung-gelembung di permukaan air, dan selanjutnya gelembung tersebut akan melepaskan diri sehingga terjadi penguapan. Untuk lebih jelasnya, saya akan mempraktekkan peristiwa di mana saat air dipanaskan dan sampai mendidih, maka akan terjadi penguapan. Nah, pada praktek kali ini saya akan menggunakan panci dan mengisi air secukupnya. Selanjutnya adalah kita menyalakan kompor untuk menaikkan suhu dari air tersebut. Kita akan menunggu air hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius untuk berada pada suhu titik didihnya. Nah, sekarang air sudah mulai menimbulkan gelembung-gelembung yang akan naik ke permukaan. Nah, sekarang dapat kita lihat air telah mendidih. Berarti suhu pada air tersebut sudah mencapai 100 derajat Celcius. Ketika air yang sudah mendidih didiamkan selama beberapa menit, maka suhu dari air tersebut tidak akan naik lagi. Dan dapat kita lihat gelembung-gelembung yang tadinya berada di bawah sekarang sudah menjadi di atas permukaan air. Dan gelembung tersebut nantinya akan melepaskan diri untuk menjadi uap. Dan sekarang kita akan menurunkan suhu dari air tersebut dengan cara mematikan kompor. Dapat kita lihat, setelah kompor dimatikan atau terjadinya penurunan suhu, maka gelembung-gelembung dari air tersebut akan menghilang. Nah, setelah menyimak video tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kalor uap air dapat terjadi ketika air diberikan suhu hingga mencapai suhu titik didih yaitu 100 derajat Celcius. Ketika air sudah mendidih dan kemudian didiamkan hingga beberapa menit, maka suhu air tidak akan naik karena dapat kita lihat dari video tadi bahwa ketika air mendidih maka akan muncul gelembung-gelembung pada permukaan air yang disebabkan oleh kenaikan suhu atau perpindahan kalor. Kemudian ketika air tersebut suhunya diturunkan dengan cara mematikan kompor, maka gelembung-gelembung tersebut akan hilang. Jadi telah terbukti bahwa ketika air diberikan suhu, maka air tersebut akan mendidih dalam suhu 100 derajat Celcius dan menimbulkan gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung tersebutlah yang nantinya akan melepaskan diri kemudian menjadi uap air. Inilah yang disebut peristiwa kalor uap air.
air. Nah, selanjutnya adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kalor uap air. Yang pertama adalah luas permukaan, kemudian suhu udara, yang ketiga adalah kecepatan angin, dan yang terakhir adalah kekeruhan dari zat cair tersebut. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.